Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Rika Oktaviana dari kelas 12. Di sini saya akan menyampaikan kutum yang bertema membina keluarga dalam Islam. Setiap orang pastinya menginginkan keluarga yang damai, tentram, bahagia, makmur, bahkan berkah. Untuk itu, kita harus bisa mewujudkannya. Nah, keluarga merupakan elemen pokok yang akan membangun sebuah masyarakat. Menegakkan Islam dalam sebuah keluarga merupakan hal yang wajib. Untuk itu, kita harus mewujudkannya agar kita bisa membangun keluarga yang sejahtera. Untuk itu, kita akan membahas tarbiyah di dalam keluarga. Nah, tarbiyah adalah sebuah usaha membina anak sedikit demi sedikit untuk mencapai batas kesempurnaan. Nah, di sini kita bisa garis bawahi usaha. Nah, usaha adalah perjuangan orang tua untuk mendidik anaknya. Sedangkan yang kedua, kita bisa garis bawahi sedikit demi sedikit. Nah, orang tua bisa mengajarkan anaknya secara bertahap. Yang ketiga, mencapai batas kesempurnaan. Orang tua harus memastikan anaknya agar berada dalam ketauhidan. Dalam berkeluarga itu terdapat di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang dimana di situ ada perintah untuk menjaga diri dan keluarga. Nah, menjaga diri itu seperti apa sih? Menjaga diri itu dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, melindungi keluarga dan anak juga itu dilakukan dengan cara mendidik, mengajari, memaksa untuk menjalankan perintah Allah agar selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, orang tua juga harus khawatir apabila meninggalkan generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah itu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Nah, maksud generasi yang lemah itu adalah anak-anak yang hanya memikirkan urusan duniawinya saja. Untuk itu peran orang tua sangat penting. Para pendidik atau orang tua harus mengenali perkembangan dan pertumbuhan anak secara alami agar mampu menentukan langkah-langkah dan kebijakan proses pendidik secara benar. Maka hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, fase balita. Masa menyusui atau menyapi, yaitu setelah anak usia umur 2 tahun. Yang kedua, fase balita, itu umur 3-5 tahun, yaitu masa pendidikan sekolah atau playgroup. Yang ketiga, fase anak-anak, yaitu umur 6 hingga 8 tahun, yaitu fase anak masa mulai sekolah dasar. Yang keempat, masa peralihan, yaitu umur 9 hingga 12 tahun, yaitu akhir anak memperoleh pendidikan dasar. Yang kelima, fase remaja atau balik, yaitu umur 12 tahun hingga 15 tahun, yaitu umur pertumbuhan anggota tubuh dan kematangan secara psikologi atau kewajiban bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang keenam, fase pubertas dari usia 15 tahun hingga 18 tahun, yaitu fase anak sudah duduk di bangku SMA. Yang ketujuh, masa produktif, yaitu dari umur 18 tahun hingga 30 tahun. Yang kedelapan, masa dewasa, yaitu masa peralihan dari produktif hingga umur 60 tahun. Dan yang terakhir, masa manula, yaitu dari umur 60 tahun. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 131 hingga 132, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub memerintahkan anaknya untuk selalu berada dalam ketauhidan. Sedangkan para nabi terdahulu itu selalu mengajarkan ketauhidan kepada anaknya, sehingga mewariskannya pun juga ketauhidan, bukan harta kekayaan. Nah, contoh lain adalah orang soleh, yaitu Luqman. Nah, Luqman memerintahkan anaknya di dalam Quran surat Luqman ayat 16-19, Luqman memerintahkan anaknya untuk menjauhi dosa walaupun sekecil biji sawi. Luqman memerintahkan anaknya untuk sholat, Luqman memerintahkan anaknya untuk bersabar dan sederhana dalam berjalan, serta lemah lembut dalam berbicara.
Untuk itu, kita harus membina keluarga agar selalu dalam ketauhidan dan ketakwaan, agar kita meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.